الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi surati Shad. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah terhadap hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Ya'qub yang memiliki amalan-amalan yang besar dan basirah. Surat Shad ayat 40. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kami mohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib menghimbau diri khatib sendiri dan juga kaum muslimin semuanya. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin, jamaah Jumat azan wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan pentingnya himmah atau semangat atau cita-cita dan juga basirah atau ilmu untuk menjaga predikat kita sebagai seorang mukmin yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Shad ayat 45 akan 3 orang hambanya yang merupakan Rasul, yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah terhadap hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Ya'qub yang memiliki amalan-amalan yang besar, kekuatan yang besar dan basirah atau ilmu yang dalam. Para ahli tafsir menafsirkan ulil aidi ini dengan al-quwwatu ala ibadatillah, kekuatan untuk melakukan ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang kuat untuk menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-absar diartikan al-basirah fi dinillah, ilmu, pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ulul Himmah, beliau mengatakan la budda lisalik min himmatin tusayyiruhu wa turaqqihi wa ilmun yubassiruhu wa yahdi.
seseorang yang berjalan menuju atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki himmah, semangat, cita-cita yang kuat, yang tinggi, yang akan mendorongnya untuk beramal. Kemudian dia juga harus memiliki ilmu yang akan meneranginya, yang akan menunjukinya ke jalan yang benar. Maka berkenaan dengan himmah atau cita-cita atau semangat yang tinggi dan ilmu atau basirah ini, Al-Imam Al-Qayyim membagi manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan manusia yang memiliki semangat yang kuat untuk beramal dan juga memiliki basirah atau ilmu yang benar, sehingga dia bisa melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya yang benar tersebut, dan dia bisa mendakwahkan ilmunya tersebut kepada manusia. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki basirah, dan juga tidak punya himmah, tidak punya semangat, tidak punya cita-cita untuk beramal. Sehingga orang ini dalam kesehariannya tidak ada perhatian sama sekali terhadap agamanya. Orang mau beribadah, orang mau sholat atau bagaimana, dia tidak ada peduli sedikit pun. Orang azan, kedengaran azan, dia tidak akan peduli sedikit pun. Orang bicara agama, orang menuntut ilmu, orang mengadakan majelis pengajian, dia tidak akan peduli sedikit pun. Karena tidak adanya himmah, tidak adanya basirah, tidak ada ilmu pada dirinya. Dan kebanyakan orang, kata Ibnu Qayyim, berada pada taraf ini. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang memiliki basirah. Dia punya ilmu, punya pemahaman yang benar tentang agama ini. Akan tetapi dia tidak punya himmah, tidak punya semangat untuk beramal, tidak punya cita-cita untuk beramal. Sehingga dalam kesehariannya orang ini tidak ada ubahnya seperti golongan yang kedua tadi. Meskipun dia tahu, meskipun dia berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia lemah dalam beramal. Kemudian golongan yang keempat adalah orang-orang yang punya himmah yang tinggi, punya semangat yang menggebu-gebu, punya cita-cita yang tinggi untuk beramal, untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi sayang sekali mereka tidak punya basirah, tidak punya ilmu yang benar. Sehingga orang-orang yang seperti ini, ketika terjadi suatu fitnah, ada suatu permasalahan yang menyimpang, ada pendapat yang menyimpang dalam agama, ada amalan-amalan yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, orang ini akan cepat terjatuh ke dalamnya. Orang ini akan segera terperosok ke dalamnya. Karena semangatnya yang kuat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia bersemangat untuk beramal. Akan tetapi sayang sekali dia tidak punya ilmu, sehingga apapun dia amalkan, apapun kata orang ini amal, maka dia amalkan. Ketika ada orang menyampaikan begini, tidak apa-apa, ini wasilah kepada Allah SWT. Pakai gambar ini, pakai alat ini, pakai benda ini untuk melindungi, maka dia bersemangat. Padahal itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Karena memakai benda-benda untuk melindungi diri di dalam agama itu dikatakan sebagai jimat, dan itu adalah perbuatan kesyirikan.
Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat memakai cincin dari kuningan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, ini apa? Lalu dijawab oleh orang itu, ini adalah wahilah, penangkal. Lalu kata Rasulullah SAW, buanglah dia. Sesungguhnya apabila engkau mati dalam keadaan benda itu masih tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Rasul menyatakan tidak boleh. Disuruh buang oleh Rasulullah SAW jimat-jimat, penangkal-penangkal itu. Akan tetapi ada orang mengatakan, pakailah ini agar kamu selamat, atau gantungkan ini agar rezeki kamu bertambah, kamu akan dapat berkah. Ini adalah fitnah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Akan tetapi orang yang tidak punya ilmu tadi, dia akan mudah termakan, mudah terperosok ke dalamnya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, penting sekali kita memiliki pemahaman yang benar terhadap agama ini. Penting sekali kita menuntut ilmu agama ini, hadiri majelis-majelis pengajian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita sebanding atau seukuran dengan kadar perhatian kita terhadap ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan dia menjadi baik, yufaqihuhu fiddin. Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan jadikan dia paham, Allah akan jadikan dia berilmu tentang agama. Begitu pula hidayah yang akan Allah berikan kepada kita juga tergantung dengan himmah kita, semangat kita, cita-cita kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami berikan dia hidayah, pasti akan kami berikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang diridhai oleh Allah SWT, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tergantung kepada seberapa kadar usaha kita untuk mendapatkan hal itu. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul punya himmah, semangat untuk beramal, semangat untuk berilmu. Karena kalau seandainya kita tidak bersemangat, tidak mau menghadiri majelis pengajian, tidak peduli terhadap majelis-majelis ilmu, tentunya kita akan terjatuh ke dalam kelompok yang terakhir tadi. Semangat, tahu kita yakin kehidupan akhirat itu hanya ada dua kesudahannya, bahagia atau celaka. Dan tentunya kita ingin bahagia. Nah, ingin bahagia, maka perlu ilmu agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan, agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ad. Dan orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal soleh, maka kebahagiaanlah bagi mereka dan sebaik-baik tempat kembali. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang ikhlas kepada Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah janjikan husnu ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.